Korupsi adalah kejahatan yang luar biasa, yang menghambat pembangunan, bisa merusak perekonomian bangsa, dan juga bisa menyengsarakan rakyat. Kita tahu di negara kita periode 2024 sampai 2022 sudah banyak sekali dan menurut saya terlalu banyak pejabat-pejabat kita yang sudah ditangkap dan dipenjarakan. Tidak ada negara lain yang menangkap dan memenjarakan pejabatnya sebanyak di negara kita Indonesia. Yang terakhir mengenai penguatan regulasi di level undang-undang ini juga diperlukan. Apa? Menurut saya, Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana ini penting segera diselesaikan. Karena ini adalah sebuah mekanisme untuk pengembalian kerugian negara dan bisa memberikan efek jera. Dan saya harap pemerintah DPR dapat segera membahas dan menyelesaikan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana ini. Halo Sobat Forum, bersama saya Puspita Chandra Dewi. Inilah Forum hari ini. Sebelum kita masuk ke beritanya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan loncengnya. Sekarang, yuk kita ke beritanya. Berita pertama, Presiden Joko Widodo memberikan responsnya terkait pernyataan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan atau Zulhas, soal statusnya sebagai kader. Zulhas mengatakan bahwa Jokowi sudah menjadi kader PAN dan telah keluar dari partai lamanya yakni PDIP. Merespons pernyataan tersebut, Jokowi tidak membantah ataupun mengiyakan. Jokowi hanya kembali membahas hubungan kekeluargaan dengan partai yang dipimpin oleh Zulkifli Hasan itu. Sebelumnya, Ketua Umum PAN mengatakan bahwa Jokowi sudah pindah ke partainya dan tidak lagi dengan partai lamanya yakni PDIP. Zulhas juga menambahkan bahwa PAN adalah partai yang riang gembira dan bukan partai yang suka marah-marah. Di sisi lain, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristianto, memberikan respons terkait klaim Zulhas tersebut. Hasto mengatakan bahwa nanti Zulhas sendiri yang akan menunjukkan KTA Jokowi. Hasto mengatakan pernyataan Zulhas tersebut secara tidak langsung membantu pasangan Capres-Cawapres yang diusung PDIP, yakni Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Berita berikutnya, Presiden Joko Widodo mengatakan korupsi adalah kejahatan luar biasa yang menghambat pembangunan, merusak perekonomian bangsa, serta bisa menyengsarakan rakyat. Jokowi mengatakan hal tersebut dalam sambutannya di peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia atau HAKORDIA di Istora Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa 12 Desember 2023. Menurut Jokowi, sudah banyak pejabat di Indonesia yang ditangkap dan dipenjara karena kasus korupsi. Jokowi menyebut tidak ada negara yang sebanyak Indonesia dalam menangkap dan memenjarakan pejabatnya akibat korupsi. Berita terakhir, Presiden Joko Widodo kembali meminta supaya rancangan undang-undang tentang perampasan aset untuk segera diselesaikan oleh pemerintah dan DPR. Bagi Jokowi, aturan tersebut penting untuk memberikan efek jera untuk para koruptor di Indonesia dan dapat mengembalikan kerugian negara. Hal tersebut diungkapkan oleh Jokowi dalam pidatonya di HAKORDIA 2023 yang digelar di Istora Senayan, Jakarta pada Selasa 12 Desember 2023. Diketahui, pemerintahan Jokowi telah mengirim surpres dan draft RUU perampasan aset untuk dibahas menjadi undang-undang bersama DPR pada awal Mei lalu. Tetapi berbulan-bulan kemudian, nasib RUU yang disinggung tersebut akan menjadi solusi untuk pemberantasan korupsi di Indonesia yang tidak kunjung selesai dibahas. Di sisi lain, Menko Polhukam Mahfud MD mengungkapkan bahwa draft RUU perampasan aset secara resmi telah dikirim pada Kamis 4 Mei lalu.
Namun, hingga pada saat ini belum ada respons dari DPR untuk melakukan pembahasan dari DPR. Mahfud menilai belum dibahasnya RUU perampasan aset yang sudah dikirim sejak Mei lalu karena DPR pada saat ini masih fokus pada situasi politik menjelang pemilu 2024. RUU perampasan aset menjadi RUU adalah usulan pemerintah yang sudah masuk dalam program legislasi nasional atau Prolegnas prioritas 2023 dalam rapat paripurna 30 Agustus. Demikian berita-berita yang dapat kami rangkum untuk forum hari ini, Selasa 12 Desember 2023. Untuk semua sobat forum, jangan sampai lupa terus update berita-berita terkini kalian di www.forumkeadilan.com. Saya Puspita Chandra Dewi, sampai jumpa. Korupsi adalah kejahatan yang luar biasa, yang menghambat pembangunan, bisa merusak perekonomian bangsa, dan juga bisa menyengsarakan rakyat. Kita tahu di negara kita periode 2024 sampai 2022 sudah banyak sekali dan menurut saya terlalu banyak pejabat-pejabat kita yang sudah ditangkap dan dipenjarakan. Tidak ada negara lain yang menangkap dan memenjarakan pejabatnya sebanyak di negara kita Indonesia. Yang terakhir mengenai penguatan regulasi di level undang-undang ini juga diperlukan. Apa? Menurut saya, undang-undang perampasan aset tindak pidana ini penting segera diselesaikan. Karena ini adalah sebuah mekanisme untuk pengembalian kerugian negara dan bisa memberikan efek jera. Dan saya harap pemerintah DPR dapat segera bahas dan menyelesaikan undang-undang perampasan aset tindak pidana ini.